Pasca erupsi Gunung Dukono, saya menelusuri sejumlah jalur pendakian menuju Gunung Dukono. Perjalanan dimulai dari Tobelo menuju titik pendakian dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Dua jalur pendakian yang selama ini menjadi akses utama menuju puncak telah ditutup oleh pemerintah setempat. Saat ini saya berada tepatnya di Desa Mamuya, di mana pemerintah setempat sudah menutup secara total dua jalur yang biasanya dilalui para pendaki. Jalur ini memang kalau kita lihat sangat terbuka, bebas bagi siapa saja yang bisa naik di atas puncak Gunung Dukono. Namun saat ini sudah ditutup pemerintah setempat. Di pos pengamatan Gunung Dukono, saya bertemu Iing Kusnadi, penyelidik bumi ahli utama dari PVMBG. Ia menyebut Gunung Dukono termasuk gunung api dengan tipe erupsi magmatik yang tidak hanya muntahkan material pijar dan hujan batu, namun juga mengeluarkan gas beracun. Aktivitas Gunung Dukono disebut mulai meningkat sejak akhir Maret 2026. Tinggi kolom erupsi yang awalnya berkisar 2 hingga 3.000 meter meningkat drastis hingga mencapai 10.000 meter pada erupsi besar Jumat pagi lalu. Setiap gunung api yang erupsi itu sangat berbahaya. Selain daripada lontaran materialnya, juga ada gas-gas beracun. Nah, kalau kita ada di sekitar kawah, kemungkinan tidak ketimpa material erupsi, ya secara tidak langsung juga kan akan ada menghirup gas-gas beracun di sekitar kawah. Makanya dari Badan Geologi itu merekomendasikan jaraknya itu sekitar radius 4 km dari kawah. Jadi masyarakat maupun wisatawan dilarang untuk mendekati kawah pada radius 4 km. Di tengah suasana duka, saya juga berkesempatan mewawancarai Reza Selang, pemandu Gunung Dukono yang menyaksikan detik-detik saat para pendaki terkena material letusan gunung. Reza menuturkan perjalanan mereka bersama warga negara Singapura itu awalnya berlangsung normal. Namun situasi berubah, erupsi pertama terjadi dan gunung mengeluarkan asap tebal yang menutupi kawasan pendakian. Tak lama berselang, erupsi kedua terjadi disertai hujan batu yang bertebaran di sekitar lokasi. Kuatnya erupsi dan besar risiko membuat proses penyelamatan korban tidak dapat dilakukan kala itu. Ia juga menyebut informasi terkait penutupan dan larangan mendaki yang dikeluarkan pada 17 April 2026 masih sangat terbatas di kalangan masyarakat maupun wisatawan. Ini erupsi kedua nih. Nah, ini erupsi kedua keluarin material, itu batu-batu. Oke. Nah, itu batu berhamburan. Saya jauhi drone kan. Kemudian tak lama saya kasih dekat drone dan melihat, memantau apakah masih ada korban atau ada peserta yang tertinggal di atas. Saya dekat, ternyata ada satu orang terkapar. Saya kasih balik drone. Saya turunin, saya lari ke atas. Jadi yang lain pada berlarian turun, saya naik. Naik itu dengan posisi hujan batu. Tim SAR gabungan dan warga membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam naik dan melakukan evakuasi korban di puncak. Tragedi di Gunung Dukono menjadi pengingat. Kewaspadaan, kepatuhan terhadap peringatan otoritas, dan penyebaran informasi yang maksimal menjadi hal penting agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Setiap yang mendaki sebaiknya mencari informasi resmi melalui pos pengamatan. Rusdi Samsi, Halmahera Utara, Maluku Utara.